Ya, perang antara Israel dan Iran ini tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda mereda ya, Mhm. begitu. Bagaimana lalu kondisi saat ini di Iran? Warga negara kita yang saat ini berada di sana sudah terhubung dengan Mas Said Idrus, warga negara Indonesia yang kini berada di Iran. Assalamualaikum, Mas Idrus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Idrus, bagaimana situasi di sana, khususnya lokasi Anda tepatnya Iran di bagian mana nih? Ya, saat ini saya berada di Kota Qum. Kota Qum itu kurang lebih jaraknya 125 kilometer dari kota Tehran. Dan Hmm, keadaan hari ini tensi istilahnya konflik antara Iran dan juga Israel makin meningkat ya. Seperti yang kita mhm, ketahui, 2 hari yang lalu atau kemarin lusa, Israel menyerang gedung pertelevisian dan radio IRIB yang berada di kota Mhm. Tehran. Hal ini menambahkan kekejaman atau pelanggaran-pelanggaran perang yang Israel lakukan terhadap Iran setelah serangan Israel pada hari Jumat dini hari. Sehingga pemerintah Iran pun dan militer Iran pun membalas serangan Israel ke Iran itu pada pukul 8 pagi hari berikutnya dengan membalas rudal gedung Mossad di kota apa di kota di salah satu kota di Israel. Malam hari kemarin malam, salah satu staf militer Iran menyampaikan bahwa serangan Iran ke Israel atau serangan balasan Iran ke Israel akan terus dilakukan karena Israel pun masih terus menyerang kota-kota di Iran, terutama di Teheran. Mhm. Dia menyatakan staf militer Iran itu mengatakan bahwa serangan-serangan yang dilakukan atau serangan balasan yang dilakukan Iran kepada Israel itu dari hari Jumat sampai kemarin malam itu hanyalah pemanasan. Mulai malam Oke. ini sampai ke depannya Iran baru akan membalas serangan Iran dengan kekuatan penuh. Mhm. Oke, baik ini sejalan dengan, keterangan pers yang diberikan oleh, dubes Iran yang ada di Indonesia kemarin ya Putri. Dia menyatakan bahwa haknya dia untuk membela dirinya sesuai dengan, amanat dari PBB. Tapi, Bang Idrus mungkin Anda juga bisa ceritakan, seperti apa kondisi di sana, apakah benar setelah adanya serangan-serangan baik itu di, radio dan juga televisi, komunikasi menjadi kurang atau, bagaimana? Dan arahan dari pemerintah di sana seperti apa? Terganggukah komunikasinya terhadap masyarakat? Ya, komunikasi di Iran itu sampai sekarang masih tetap normal ya. Saya juga masih tetap hmm, Mhm. bisa pakai internet ya kan. Dan Mhm. juga komunikasi telepon itu biasa aja. Hanya memang internet itu agak sedikit di jam karena memang untuk melindungi masyarakat sendiri. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu itu aman-aman aja, kita masih bisa pakai internet itu dengan baik. Komunikasi telepon, SMS juga masih bisa kita gunakan untuk dengan biasa. Kehidupan di Iran ataupun di kota Tehran, yang memang kota Tehran itu merupakan salah satu sasaran ya dari Israel, sasaran asli Mhm. dari Israel, itu masih tetap aman, keadaan masih tetap berjalan dengan baik, keadaan masih berjalan dengan normal, walaupun ada sebagian masyarakat Tehran yang mulai keluar dari kota Tehran. Pemerintah setempat juga mengarahkan masyarakat yang memang tinggal di titik-titik sensitif di Teheran untuk memang mengungsi, dan pemerintah juga menyiapkan jalur-jalur evakuasi, telah memberitahukan jalur-jalur evakuasi untuk masyarakat Teheran yang memang tinggal di tempat sensitif untuk bisa segera keluar dari Teheran. Mhm. Mhm. Oke, Bang Idrus ini, kalau kita tahu juga adanya, AI, sosial media juga dengan masifnya begitu. Bagaimana langkah dari pemerintah sana untuk mencegah adanya propaganda yang dilakukan di sosial media, untuk tidak membuat publik lebih panik begitu? Kalau di Iran sendiri itu pemerintah tidak seperti pemerintah Israel yang melarang masyarakatnya untuk mengambil gambar, masyarakatnya untuk mengambil Mhm. video, bahkan men-share video tersebut ke sosial media. Di Iran pemerintah Mhm. tidak melarang masyarakat untuk mengambil hal tersebut, untuk melakukan hal tersebut, sehingga masyarakat malah yang melaporkan atau yang meliput secara langsung kejadian-kejadian yang ada di Iran atau kejadian-kejadian yang ada di Teheran. Sehingga
semua informasi yang keluar dari Iran itu kebanyakan malah dari liputan dari masyarakat setempat, sehingga memang apa yang terjadi di Teheran itu bisa disaksikan secara real oleh masyarakat dunia. Ya. Baik, Mas Idrus, selain serangan-serangan udara begitu, informasinya juga ada serangan cyber juga nih ke bank-bank di Iran gitu. Bagaimana kondisinya? Apakah benar aktivitas perbankan di sana sempat lumpuh akibat serangan-serangan hacker dari Israel ini? Ya, sempat menjadi isu bahwa kemarin itu sistem perbankan Iran itu diserang oleh serangan cyber. Salah satu bank yang diisukan itu adalah Bank Sepah. Bank Sepah itu memang milik IRGC pada hakikatnya ya. Bank itu katanya dihack dan sempat tidak berfungsi karena serangan cyber. Tapi itu dinafikan ya oleh pemerintah setempat dan juga oleh pemerintah, karena memang hal istilahnya ada sedikit error di bank tersebut, itu hal yang biasa. Saya sendiri memiliki Bank Sepah. Memang sempat di jam 10 sampai di jam 11 itu bank itu tidak bisa dipakai untuk pentransferan. Tapi setelah itu kembali normal lagi, bisa pakai transfer, dan sistem perbankan juga masih tetap normal. Banknya juga masih tetap buka setiap harinya sampai sekarang. Oke, untuk kondisi WNI kita di sana, Iran sendiri sudah memberikan pernyataan akan membantu proses evakuasi jika memang warga negara Indonesia akan pulang begitu ke Indonesia. Bagaimana informasi terbaru soal WNI kita yang memang sudah ingin dievakuasi? Ya, pemerintah setempat telah memberikan jalur evakuasi untuk WNI, untuk warga negara asing yang berada di Iran. Mereka juga sudah berhubungan secara langsung dengan kedutaan-kedutaan yang ada di Iran, ya, di kota Tehran. Kedutaan Indonesia juga di grup WA yang ada dengan kita semua, para WNI, telah mengumumkan atau telah memberikan formulir untuk evakuasi. Jadi kita sudah diberikan formulir evakuasi untuk mendata siapa-siapa aja yang akan dievakuasi. Formulir akan kita kumpulkan, akan diminta dikumpulkan sampai 2-3 hari ke depan, sehingga jika memang harus WNI itu warga negara Indonesia harus dievakuasi, mereka akan dengan mudah mendata semua warga Indonesia dan menghubungi warga Indonesia yang berada di Iran, lalu istilahnya mengarahkan kita semua warga negara Indonesia untuk evakuasi dari Iran. Oke, baik. Dengan komunikasi yang lancar dan juga ada rencana evakuasi, kita harapkan yang terbaik untuk Anda dan juga WNI yang berada di sana. Terima kasih Syahid Idrus, warga negara Indonesia di Iran, sudah menceritakan bagaimana pengalamannya saat ini di sana. Sehat-sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.